Oke, kita lanjutkan ke part 2. Ini adalah pertemuan kedua, part 2. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai pengaruh unsur paduan. Nah, ini adalah pengaruh unsur paduan yang merupakan parameter yang penting sekali pada proses perlakuan panas karena masing-masing unsur itu memberikan sifat-sifat yang berbeda, ya. Jadi pengaruh unsur paduan di sini kita akan membahas satu persatu dari unsur yang terkandung dalam suatu paduan dari komponen atau benda kerja atau material yang akan dilakukan proses perlakuan panas. Oke. Sebelum ke unsurnya, kita akan lihat dulu butir dan juga batas butir. Kita sambung dari part 1 tadi. Jadi kita akan bahas sebelumnya, kita akan bahas dulu mengenai butir dan batas butir. Nah, kristal atau sel satuan ya, pada part 1 sudah dibahas, pada logam tersusun dalam berbagai orientasi. Nah, setiap orientasi yang berbeda akan membentuk batas atau boundary. Dan selanjutnya, setiap orientasi akan dikelilingi oleh batas dan akan membentuk butir. Jadi gini, ini sel satuan yang memiliki orientasi sama. Di sini sama. Dan ini juga orientasi sel satuan yang memiliki orientasi sama. Tetapi sel satuan ini dengan ini orientasinya berbeda. Nah, ketika orientasinya berbeda, maka dia akan membentuk yang dinamakan batas butir di sini. Nih, ini adalah batas butir. Ini berbeda orientasinya. 1, 2, 3 ini berbeda orientasinya. Tapi di dalamnya orientasinya sama. Nah, ini disebut sebagai grain boundary atau batas butir. Nah, seperti apa kalau kita lihat di bawah mikroskop? Nah, seperti ini. Seperti ini, ya. Ini ada yang hitam-hitam yang lebih gelap, itu disebut sebagai batas butir. Yang ini adalah isi dari sel satuan atau struktur kristalnya. Nah, perubahan fase cair ke fase padat dimulai dengan pengintian yang diawali dengan pembentukan klaster sel satuan yang membentuk geometri sel satuan. Berarti kalau dari cair ke fase padat, itu contohnya adalah casting ya. Nah, jika klaster sudah memenuhi standar, diameter minimumnya tercapai, ini diameter dari butir maksudnya ya, kemudian melakukan pengintian, dan inti itu akan tumbuh membesar. Nah, ketika tumbuh membesar, yang inti lain juga tumbuh membesar, ketika bersinggungan atau nempel, bertemu satu sama lain, gitu. Maka, nah, jadi akan membentuk batas butir ini. Transformasi tidak berlangsung sekaligus, tetapi berlangsung secara bertahap. Transformasi diawali dengan pembentukan klaster atau kumpulan atom yang membentuk sel satuan. Jadi klaster-klaster. Klaster-klaster, jadi atom-atom yang ada itu membentuk klaster. Jadi klaster tersebut membesar, kemudian dia berkumpul, maka dia akan membentuk sel satuan. Ini, ya. Kemudian membentuk inti, ya, dan inti akan tumbuh membesar, membentuk inti. Ya, intinya tumbuh membesar, ya, dengan orientasi yang berbeda. Maka dengan orientasi yang berbeda tersebut, maka akan membentuk batas butir atau grain boundary. Nah, ini adalah batas butir. Yang ini penampakan inilah yang sering kita lihat di bawah mikroskop. Gitu. Struktur logam murni dan logam paduan. Nah, kalau logam murni ya pastilah tersusun oleh atom-atom yang sejenis ya. Kalau Fe semuanya ya. Nah, ini adalah cooling curve for a pure metal during casting. Ini seperti ini. Jadi dari liquid ya, cair, kemudian solid. Untuk keperluan konstruksi dan komponen-komponen yang spesifik dengan pembebanan mekanik dan juga termal yang relatif tinggi, logam murni jarang atau bahkan hampir tidak pernah digunakan ya, karena sifatnya itu kurang kuat, kurang tangguh, kurang toughness ya. Itu kalau material yang murni ya. Bahkan nih ya, emas aja, perhiasan yang kita pakai atau emas batangan pun dia nggak murni 100% emas ya, dia diberikan paduan supaya dia bisa membentuk
misalnya membentuk cincin yang lebih kokoh gitu. Kalau emas doang dia nggak punya kekuatan dan ketangguhan dan juga kekerasan gitu ya. Nah, pada pengaplikasiannya, logam yang umumnya digunakan untuk komponen yang menerima beban mekanik dan thermal yang relatif tinggi, maka digunakanlah logam paduan atau alloying metals. Gitu ya. Jadi harus padukan, nggak bisa sendirian ya. Ibaratnya kalau sendirian gitu dia lemah gitu ya. Ya kan Tuhan menciptakan sesuatu berpasang-pasangan gitu. Jadi kalau berpasangan dia akan lebih kuat. Makanya dia dipadukan. Itulah mudahnya ya. Contohnya besi atau Fe dipadukan dengan karbon atau C. Ya. Nah, kadang orang memang apa ya? Di masyarakat ini memang agak sulit ya membedakan. Kadang orang bilang pagar besi. Nah, kalau kebayang nggak ya kalau dia tahu ilmu material ya, kalau dia bilang pagar besi berarti kan isinya Fe aja ya. Berarti kalau Fe aja pasti dia tidak punya sifat mekanik yang baik ya, karena dia nggak dipaduin. Tapi sebenarnya yang tepat itu ya menyatakannya itu pagar baja karena dia si pagar pagar yang ada di rumah-rumah itu merupakan paduan dari besi Fe dengan karbon C. Ya, jadi itu disebut sebagai pagar baja. Cuman jadi kedengarannya agak aneh kan pagar baja karena orang sudah sering menyebut pagar besi gitu. Ya, tapi kurang tepat sebetulnya kalau pagar besi. Yang tepat ya pagar baja. Cuman kedengarannya aja ya, meskipun salah. Kalau pagar baja itu kelihatannya kokoh, baju-baju konstruksi gitu kan ya. Kalau pagar besi ya kayak yang di rumah-rumah. Padahal sama saja ya, baik itu konstruksi, besi hollow yang digunakan untuk pagar, bahkan besi siku juga sama. Dia adalah baja ya, baja siku. Baja hollow. Ya gitulah pokoknya. Kadang tidak tepat tapi memang sudah terlanjur seperti itu. Sebetulnya baja, itu semua baja ya. Nah, kemudian selain itu ada lagi misalnya besi Fe dipadukan dengan karbon dan krom. Ya, jadi apa tuh? Jadi stainless steel. Gitu. Jadi stainless steel itu ya ada besinya. Jadi balance-nya itu ya justru besinya itu Fe, kemudian ditambahkan karbon dengan kadar tertentu, kemudian ditambahkan kromium. Dengan kadar kromium harus lebih dari 12%. Ya, kalau tidak lebih dari 12% ya berarti dia stainless steel-nya abal-abal atau KW lah gitu. Mungkin Anda sering lihat stainless steel tapi kok karatan. Nah, itu mungkin bisa dipastikan si kromiumnya kurang dari 12% kandungannya ya. Gitu ya. Ketika logam-logam itu dipadukan, maka sifat mekaniknya akan jauh lebih baik. Gitu. Nah, struktur logam paduan atau alloy structure. Jadi paduan adalah, jadi kalau ada alloy, ada paduan. Paduan itu apa sih? Nah, paduan adalah campuran ya dua unsur atau lebih agar diperoleh paduan dengan sifat yang berbeda. Sifat yang bagaimana? Ya tentu saja sifat yang harus lebih baik. Gak mungkin dong kita melakukan pemaduan tetapi ternyata sifatnya lebih buruk daripada nggak dipadukan. Ya jangan gitu ya. Misalnya Anda mencari pasangan gitu ya. Ketika Anda sudah berdua dengan pasangan Anda, ternyata lebih baik ketika Anda sendirian. Oh, berarti itu tidak cocok, cari lagi ya. Jadi harus ketika Anda mencari pasangan itu nanti diperoleh sesuatu yang lebih baik, bukan lebih buruk. Karena tujuan pemaduan itu adalah memperoleh sifat yang lebih baik. Kalau pada logam, tentu saja sifat mekanik yang lebih baik. Itu tujuannya, gitu ya. Kemudian, hasil pencampuran tersebut ya, pencampuran dua unsur atau lebih tersebut, ya ketika kita memadukan satu atau dua unsur atau lebih dari dua, maka ada beberapa kemungkinan. Ya, kemungkinannya bisa jadi larutan padat atau solid solution yang sifatnya lunak. Ini ada, kenapa kok ini dicari yang sifatnya lunak? Karena ada tujuan tertentu. Ya,
Mungkin salah satunya tadi machine ability-nya supaya lebih bagus, itu bisa. Tetapi tetap sifatnya adalah sifat yang baik karena ada tujuannya, supaya machine ability-nya lebih baik, gitu. Kemudian bisa juga dia membentuk senyawa atau compound yang sifatnya keras. Nah, ini yang senyawa inilah ya yang memang dicari ketika kita mau bikin dies di industri otomotif ya, yang nantinya diharapkan senyawa ini akan terbentuk ketika kita melakukan proses heat treatment. Dan yang ketiga adalah campuran keduanya. Jadi ada larutan padat dan ada juga senyawa. Dan semua ini ya, hasil pencampuran tersebut semuanya menghasilkan sifat mekanik yang baik. Bukan lebih buruk daripada sebelum dipadukan. Jadi gitu ya. Contoh, saya akan memberikan contoh yang memang sering si material ini sering sekali digunakan atau pasti dilakukan proses heat treatment. Jadi kalau Anda nanti suatu saat bekerja di dunia industri jasa heat treatment, ya, nanti Anda akan banyak sekali meng-heat treatment atau melakukan perlakuan panas itu ke material ini, ya. Material ini adalah salah satu dari jenis baja perkakas atau tool steel. Nah, salah satu baja perkakas yang sering sekali dilakukan proses perlakuan panas adalah SKD-11. Ya, SKD-11 itu dia pakai standar JIS ya, Jepang, atau IC-D2. IC-nya ya, sama aja ini ya. Nah, kenapa SKD-11 banyak digunakan dalam industri dies atau cetakan? Karena ketika dikeraskan, ketika di heat treatment atau di proses perlakuan panas, dia bisa memperoleh kekerasan maksimum. Ya. Kedua, harganya relatif terjangkau daripada harga material tool steel yang lain. Ya, jadi material inilah material middle yang paling banyak digunakan di industri, terutama industri otomotif. Nah, tool steel itu berada di mana? Nah, ini. Ya, dari atas dulu deh. Nah, ini adalah klasifikasi daripada baja ya. Ada metal atau logam, ada yang non ferrous. Logam itu ada yang non ferrous, ada juga yang ferrous. Non ferrous itu ya selain daripada baja ya, seperti non ferrous itu ada tembaga, aluminium, kemudian dan lain-lain. Nah, kalau yang ferrous itu adalah baja ya. Baja itu juga banyak sekali jenisnya ya, ada baja sendiri yang diistilahkan sebagai baja, ada juga yang diistilahkan sebagai besi cor ya. Nah, besi cor ini juga macam-macam bentuknya ya. Ada gray cast iron, molten cast iron, ada white cast iron, ductile cast iron. Nah, ductile juga macam-macam juga ya jenisnya. Ini yang cast iron ya. Kemudian material sendiri sebetulnya material sendiri itu jenisnya itu ada logam, metal, ada polimer, dan ada juga seramik, dan yang di sini adalah komposit. Jadi ada 4 ya. Material itu bentuknya ada 4, metal, polimer, seramik, dan komposit. Komposit itu merupakan gabungan dari ini semua. Nah, kita bermain di sini metal, non-ferrous, dan ferrous. Nah, kita main juga di ferrousnya. Jadi di cast iron dan di steel. Kita bahas yang steelnya. Steel itu ada 2, ada yang cast steel, ada yang rock steel. Ya, nah kita bermainnya di rock steel, ya, baja tempah. Nah di sini jenisnya kan banyak. Steel yang rock steel itu ada yang machinery steel, ada carbon steel, ada alloy steel, ada structural steel, ya, ada tool steel. Ini saya hilangkan dulu ya. Apa ya? Kita main di tool steel nih. Ada juga stainless steel, tadi saya sudah ceritakan, dan other steel yang lain-lain selain dari stainless steel ya. Yang sering dipakai di industri, yang terutama menggunakan jasa heat treatment atau proses perlakuan panas adalah yang ini, tool steel. Nah, tool steel pun jenisnya ada banyak ya, ada
carbon tool steel, ada shock resistant tool steel, ada cold work tool steel, ada hot work tool steel, ada mold tool steel, dan ada high speed steel. Yang paling banyak digunakan di kelompok tool steel atau baja perkakas adalah yang ini, cold work tool steel, kemudian hot work tool steel, dan high speed steel. Nih 3 aja yang biasanya banyak digunakan di industri otomotif, ya. Yang ketiga ini. Jadi kalau di kelompoknya cold work tool steel, dia yang paling banyak digunakan yang D. Ya, D2, IC D2. Kemudian kalau hot work tool steel dia paling pakai H13. Ya, kemudian high speed steel ya dia pakai HSS. Jenis M yang paling banyak digunakan. Jadi kita bermain di sini ya. Kalau heat treatment itu paling banyak diaplikasikan yang pertama di sini, baja tool steel atau baja perkakas. Kemudian selain itu dia di sini, high carbon steel. Ya, di pertemuan 1 saya sudah membahas kenapa harus yang high atau medium ya. Karena high atau medium karbon inilah yang dapat men-trigger terbentuknya martensit. Jadi kalau kita melakukan proses heat treatment ke low carbon, yang mau dipanasin sampai berapa, mau didinginin ke berapa, mau di holding sebagaimanapun, nggak akan men-trigger terbentuknya martensit. Kecuali dia ditambahkan unsur lain di luar ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang pertama kan tadi itu steel, baja perkakas, yang kedua adalah high and medium carbon. Yang ketiga yang bisa dilakukan proses heat treatment adalah stainless steel. Tapi yang stainless steel tertentu, contohnya ini. Enggak semuanya ya, jadi ada beberapa jenis stainless steel yang bisa di heat treatment. Yang keempat apa? Ini ke sini, aluminium. Ini juga bisa di heat treatment. Itu saja ya yang paling sering dilakukan proses heat treatment dari klasifikasi baja yang ada. Oke, kita kembali ke tool steel ya, baja perkakas. Oke. Tool steel classification, baja perkakas. Yang akan kita bahas kali ini yang D series. Ya, IC D2. D-nya tuh D2 yang cold work tool steel. Karena ini yang paling banyak dipakai di industri, paling banyak dijual di distributor ya, paling sering di heat treatment itu adalah D series. Kalau Anda main ke perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa heat treatment, itu paling banyak memang materialnya yang SKD11 atau ICD2 ini ya. Di sekitaran Cikarang sendiri ya banyak juga ya, banyak perusahaan jasa heat treatment. Jadi dia tidak bukan jualan material ya, tapi jual jasa proses perlakuan panas. Yang beberapanya saya pernah ke sana ya, saya pernah bekerja juga. Ada namanya di kawasan MM 2100 itu ada Paragon Special Steel. Nah, dia itu perusahaan yang menjual tool steel juga, tapi dia juga sekaligus menerima jasa proses perlakuan panas. Nah, di Paragon itu dia punya tungku heat treatment yang namanya beda ya. Maksudnya tungkunya itu berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain yang menyediakan jasa heat treatment. Jadi dia punya tungku namanya fluidized bed. Jadi media pemanasnya itu adalah pasir alumina. Itu. Kemudian ada lagi di kawasan, kalau nggak salah kawasan Hyundai ya, masih Cikarang juga lah ya. Di situ ada Kanetsu Tekno Indonesia atau KTI. Dia juga spesialis jasa heat treatment, di mana dia punya tungku pit furnace ya, ada juga itu dia punya muffle furnace juga komplit ya. Terus yang paling lama dari zaman saya bekerja itu sudah ada namanya Chiyoda. Nah,
Chiyoda itu dia juga sama, spesialis jasa heat treatment. Dia punya tungku, itu tungku vakum. Ya, spesialis vakum tungkunya. Gitu ya. Jadi emang paling banyak jasa heat treatment di industri, terutama di Cikarang ini, dia menerima material-materialnya jenisnya ini, tool steel atau baja perkakas. Ya. Nah, pengaruh unsur paduan pada baja perkakas ICD2. Jangan kaget ya. Jadi kalau kita tahu paduan itu kan biasanya paduan baja. Ya, berarti kalau baja itu paduannya Fe dengan C. Tadi sudah ya dibahas. Kemudian ada lagi yang namanya stainless steel. Berarti paduannya adalah Fe dengan karbon dengan krom. Nah, ini baja perkakas ICD2 atau JIS SKD11 itu paduannya ada banyak ya. Ini tergantung dari si produsennya, si pembuatnya. Oh ya, saya balik ke sini dulu ya. Tool steel, baja perkakas yang ada di Indonesia, itu semuanya impor. Tidak ada pabrikan di Indonesia yang membuat tool steel atau baja perkakas. Indonesia seperti Garuda, Gunung Garuda, ya, Gunung Garuda Group itu, kemudian yang ada di Tangerang saya lupa namanya. Kemudian di Cilegon juga sama, Krakatau Steel juga, mereka tidak membuat tool steel atau tidak membuat baja perkakas. Mereka membuat baja konstruksi. Mengapa Indonesia tidak punya pabrikan pembuat tool steel? Karena baja perkakas ini memiliki unsur paduan yang tidak sedikit, ya, beda dengan baja konstruksi. Kalau baja konstruksi itu mungkin paduannya karbon, ya, ya sebatas itu gitu. Tapi kalau tool steel itu unsur pemadunya banyak. Contohnya saya akan memberikan contoh di ICD2 atau SKD11 ini. Jadi SKD11 atau ICD2 itu paduannya, ya. Jadi balance-nya itu adalah Fe, paduannya adalah karbon, ya. Kemudian krom, molybdenum, vanadium, wolfram, dan beberapa pabrikan dia menambahkan rare earth. Mungkin seperti yttria, ya, yttrium atau dan lain-lain. Jadi tidak semua di apa ya? Ada beberapa resipe gitu, resep-resep rahasianya ya, dia menambahkan unsur lain yang tidak dipublish gitu ya. Jadi coba bayangkan, kan kalau menambahkan unsur yang banyak ya memerlukan teknologi juga yang tidak sesederhana teknologi pada pembuatan baja pada umumnya gitu. Jadi unsur paduan yang ditambahkan itu komposisinya harus presisi. Ya misalnya kromnya 11% ya harus 11 gitu ya. Ya plus minus lah. Jadi untuk memastikan unsur tersebut tepat itu memerlukan teknologi yang tidak murah. Gitu ya. Kemudian penambahan unsur paduan pada baja perkakas menyebabkan terjadinya penurunan temperatur martensit start. Dan tentunya menurunkan temperatur martensit finish. Sehingga kemungkinan terbentuknya austenite sisa akan semakin besar setelah proses cooling atau pendinginan. Maka untuk mengurangi jumlah austenite sisa, dilakukanlah proses tempering. Ya, sudah ya kemarin ya. Jadi ada kan proses perlakuan panas itu ada 3, softening, hardening, and tempering. Oke, kita lanjutin ya. Struktur mikro pada kondisi anil ya terdiri dari perit dan karbida. Terbentuknya karbida dipengaruhi oleh komposisi kimianya. Karbida yang terbentuk pada material baja perkakas ICD2 biasanya terdiri dari M3C. M-nya itu adalah Fe balance-nya. Kemudian Cr bisa juga Mn. Ya, jadi M-nya itu bisa Fe3C, bisa juga Cr3C, bisa juga Mn3C, ya, yang merupakan orthorhombic carbide tipe cementite. Ada juga dia karbidanya menghasilkan M7C3. Nah, M-nya bisa Fe, Fe7C3,
Cr7C3, MO7C3, V7C3 gitu, yang merupakan tipe karbida heksagonal yang paling banyak terbentuk pada baja dengan kadar krom yang tinggi. Nah, ICD2 ini kadar kromnya cukup tinggi. Ya, makanya ketika dia dibuat menjadi sebuah dies ya, suatu dies, dia lebih tahan terhadap korosi. Selain lebih tahan terhadap korosi, si kromnya juga akan membentuk karbida. Nah, kalau Anda masih ingat apa itu karbida ya, karbida itu kalau Anda buka lagi materi kuliah transformasi fasa, karbida itu memiliki nilai kekerasan yang lebih keras daripada martensit. Nah, itulah yang dicari ya sebenarnya, supaya nilai kekerasannya bisa maksimum. Jadi kalau martensit doang, kekerasannya kurang kalau dia digunakan sebagai dies. Anda tahu sendiri, dies itu kan kerjanya terus-menerus dikenai beban, jreng, membentuk suatu komponen, jreng terus saja. Apalagi kalau misalnya dia digunakan sebagai dies-nya komponen, dies-nya mesin stamping misalnya. Jreng itu satu, dia bisa umur pakainya harus tinggi ya, dia harus bisa menghasilkan puluhan ribu komponen gitu. Kalau belum tahu dies itu apa, searching dulu lah ya supaya terbayang dies itu apa ya. Nah, kemudian karbida itu tahan terhadap temperatur tinggi dan tahan terhadap aus. Ini yang dicari. Ya. Yang terhadap aus itu yang paling utama. Karena kalau dia dijadikan dies, dia terus-menerus bersentuhan satu sama lain dengan diberikan beban. Maka kalau dia tidak tahan aus, maka dia mudah sekali gompel, mudah sekali fracture, dan nanti defek cacat, rusak, pecah. Gitu ya. Nah, karbida lain selain M3C, M7C3, ada juga M23C6. Yang merupakan FCC karbida yang biasanya terbentuk pada baja dengan kadar krom yang tinggi. Ya. Oke. Kalau kita bicara tentang baja karbon, itu cenderung lebih mudah dipahami karena Anda sudah paham dengan diagram fasa Fe, Fe3C. Tapi kalau kita bicara di sini, baja tool steel, ya, baja perkakas, semua tool steel di sini ya, saya balik. Semua tool steel ini memiliki diagram fasa sendiri-sendiri. Ini diagram fasanya berbeda dengan diagram fasa FeF3C. Tapi kalau untuk memudahkan kita mempelajarinya, kita bisa pakai diagram FeF3C dengan menggunakan karbon ekivalen. Apa itu karbon ekivalen? Nanti akan kita bahas. Oke? Nah, kita lanjutkan. Nah, karbida yang terbentuk setelah proses perlakuan panas dibagi ke dalam dua tipe. Yang pertama adalah primary carbide, dan yang kedua adalah secondary carbide. Ini dilihat dari ukurannya. Ukurannya dilihat dari mana ya? Jelas lah di bawah mikroskop ya. Nah, secondary carbide sendiri juga terbagi lagi ya. Ada yang large secondary carbide, ada yang small secondary carbide. Jadi ini juga dilihat dari ukurannya. Nanti kalau Anda lihat di bawah mikroskop itu kelihatan ya, yang gede, yang sedang, sama yang kecil gitu. Jadi carbide ini, kesimpulannya carbide ini diperlukan nggak? Sangat diperlukan. Justru inilah yang diinginkan ketika kita spesifik bikin dies. Karena karbida inilah yang nantinya tahan terhadap gesekan atau aus. Jadi ini yang dicari. Carbide inilah yang nanti menghasilkan nilai kekerasan yang maksimum. Ya. Oke, kita masuk ke unsurnya satu persatu. ICD2 itu salah satunya memiliki unsur paduan karbon. Nah, karbon merupakan unsur paduan terpenting yang mempengaruhi kekerasan. Pada pertemuan 1, saya sudah menjelaskan bahwa yang men-trigger terbentuknya martensit adalah karbon. Kalau si material tersebut karbonnya rendah, ya nggak bisa dikeraskan. Untuk ke bulk hardening atau dikeraskan seluruh bagian permukaan nggak bisa ya kalau karbonnya rendah. Karena kalau karbonnya rendah, apa dong yang bisa men-trigger terbentuknya martensit gitu kan? Tapi ada caranya supaya material yang memiliki karbon rendah itu bisa dikeraskan, bisa. Tapi terbatas hanya bagian permukaannya saja atau surface. Maka disebut dengan istilah surface hardening ya.
Jadi bagian permukaannya aja yang bisa dikeraskan. Gitu. Surface hardening itu pakai apa ya? Di bagian permukaan itu ditambahkan unsur-unsur yang bisa men-trigger terbentuknya martensit gitu. Misalnya di proses carburizing, nitrocarburizing, nitriding, dan lain-lain. Bisa, tapi terbatas hanya bagian permukaannya saja. Tidak bisa sampai ke bagian dalam permukaannya. Nah, kemudian pada baja perkakas, khususnya ICD-2, selain berfungsi untuk meningkatkan kekerasan, juga berfungsi sebagai karbida yang akan berikatan dengan unsur lain pada saat proses perlakuan panas. Jadi nanti si C-nya, saya balik ke sini. Nah, kan ini ya, M3C, M7C3. Nah, nanti C-nya ini berikatan dengan unsur yang lain, misalnya dengan Fe, Cr, Mn, Mo, vanadium, wolfram, dan lain-lain. Nanti dia berikatan dengan C, maka dia akan membentuk yang namanya karbida tadi. Nah, karbida inilah yang nilai kekerasannya jauh lebih tinggi daripada martensit itu sendiri. Ya, kalau martensit kan kebentuknya dari karbon saja ya. Next, krom. Pada baja perkakas khususnya ICD-2, krom merupakan medium carbide former paling tinggi ya. Jadi krom itu kan banyak di ICD-2 kadarnya banyak. Nanti dia akan membentuk karbida. Jika perbandingan CRC-nya kecil, maka akan membentuk cementite Fe3C. Tetapi jika perbandingannya besar, lebih dari 3, maka akan membentuk chromium carbide Cr7C3 atau Cr23C6. Krom mampu meningkatkan hardenability atau kemampu kerasan ya. Hardenability adalah kemampu kerasan, kemampuan suatu material untuk dikeraskan. Kemudian ketahanan korosinya lebih baik dan ketahanan abrasi atau ausnya juga lebih tinggi. Karena pada ICD-2 itu CR per C-nya, perbandingan CR dengan C-nya itu besar, ya, bukan hanya lebih dari 3, bukan hanya 3 kali lipat, tapi lebih dari 3, maka kemungkinan dia akan membentuk chromium carbide. Bisa jadi yang Cr7C3, bisa juga Cr23C6. Gitu, ya. Nah, unsur paduan yang paling banyak ditambahkan pada ICD-2 adalah krom. Next, molybdenum merupakan unsur pembentuk karbida kuat dengan syarat kadar molybdenumnya harus tinggi antara 0,2 sampai 0,4%. Penambahan molybdenum akan berfungsi sebagai penghalus butir sehingga akan meningkatkan hardenability juga dan memperbaiki fatigue strength. Fatigue tadi sudah dibahas di pertemuan di part 1 ya. Kemudian vanadium. Vanadium merupakan unsur pembentuk karbida yang kuat dan stabil pada temperatur tinggi dan memiliki tipe karbida MC. Karbida tersebut larut pada temperatur austenit, tadi ya, austenit berarti di FCC, di antara lebih dari 910 derajat Celcius, sehingga dapat meningkatkan hardenability dan ketahanan aus. Vanadium merupakan grain refiner, sama ya, penghalus butir ya, yang akan meningkatkan kekuatan dan ketangguhan. Vanadium memberikan efek secondary hardening pada proses tempering tahap 3. Catatan ya, tahap 3 ya, jadi ditempernya harus 3 kali. Sehingga meningkatkan cutting ability dan notch sensitivity. Cutting ability itu kemampuan potong, kalau dia dipakai untuk dice atau pisau. Kemudian notch sensitivity, itu tahan terhadap poncelan, kelupasan gitu. Ya, kalau ditambahkan vanadium, makanya di SKD 11 ditambahin vanadium. Meskipun tidak sebesar atau tidak sebanyak kromium ya. Kemudian jika kita ingin mengetahui berapa kadar karbon, molybdenum, vanadium yang ditambahkan pada material baja perkakas SKD 11, kita bisa lakukan pengujian. Nah, sebetulnya sih ketika kita beli materialnya, kita dapat sertifikat material. Sertifikat material itu isinya adalah chemical composition. Misalnya SKD 11, chemical composition-nya kromnya 12%,
karbonnya 0,4%, molibdenumnya 0,2%, dan seterusnya. Itu kita dapat. Tapi jika kita ingin melakukan penelitian dan memastikan hal itu betul atau tidak, kita bisa melakukan proses pengujian. Proses pengujian chemical composition atau komposisi kimia. Oke, kita lanjutkan. Jadi, tahapan proses pengujian chemical composition itu ya bisa dengan melakukan pengujian yang namanya OES, Optical Emission Spectroscopy ya. Jadi nah ini saya ambil gambar itu, ini alat uji chemical composition yang dimiliki Polman ya, Polman Bandung. Nah, saya melakukan uji di sana. Nah, spesimen itu dari kalau kita beli materialnya harus kita ambil sampelnya. Jadi sampelnya itu harus berukuran kecil sesuai dengan chamber dari si ini chemical OES ini ya, nggak bisa besar. Ini nih materialnya nih ya, kelihatan ya kotak ya. Ini alat kalibrasinya. Kemudian ini adalah material ujinya atau spesimennya yang diambil dari material yang kita beli di distributor penjual baja perkakas SKD 11. Nah, waktu itu saya melakukan pengujian terhadap 3 sampel ya, 3 material uji di sini. Jadi saya beli di 3 distributor berbeda ya. Harus saya tidak sebutkan merek aja ya. Harus ya. Enggak. Oke ya, kita inisial aja. Yang pertama spesimen J, ya saya beli spesimen J. Spesimen J ini artinya material tool steel yang dibuat pabrikan Jepang. Spesimen C adalah material tool steel yang dibuat pabrikan Cina, dan K adalah pabrikan Korea. Nggak ada ya Indonesianya ya, karena Indonesia nggak bikinnya. Jadi saya beli dari 3 produsen distributor berbeda, karena ya produsennya ada di negaranya masing-masing. Di Indonesia dia adalah distributornya. Kemudian saya ambil sampel, saya potong, saya bawa ke Polman untuk uji chemical composition-nya menggunakan optical emission spectroscopy. Ya, hasilnya, nah kita lihat dulu yang sesuai sertifikatnya ya, sesuai brosurnya. Di sini material, aduh ada lagi. Saya hapus dulu deh. Oke, mungkin nanti bisa di blur ya ininya ya, supaya nggak kelihatan. Nah, chemical composition ini dari Jepang. Oke. Apa-apa lah, saya sebutin aja ya. Saya beli di PT Sanyo Special Steel. Ini ada perusahaan distributornya ada di kawasan MM 2100. Kemudian saya uji chemical, saya lihat dulu sertifikatnya. Di brosurnya tuh dia mengatakan bahwa kita lihat yang spesifik aja ya supaya nggak membingungkan, karena coba lihat, Anda lihat unsur paduan daripada ICD2 yang dijual pabrikan Jepang. Lihat nih unsur paduannya ada berapa? Krom, silikon, mangan, fosfor, sulfur. Ini bukan, ini fosfor dan sulfur itu pengotor, jangan disebutin ya. Karbon, silikon, mangan, kemudian krom, molibdenum, dan vanadium. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, unsur pemadunya 6. Coba bayangkan, ada 6. Nanti kalau saya keluarkan gambar diagram fasanya, mungkin Anda akan kebingungan lagi, nggak usah lah ya, nanti kita bahas lain waktu mengenai diagram fasanya, karena berbeda diagram fasa dengan FF3C, tapi kita bisa menyederhanakannya menggunakan karbon ekuivalen namanya. Oke, kita lihat yang spesifik dulu saja, yang besar ya. Yang paling utama adalah krom, lihat 11,3. Yang kedua terbanyak adalah molibdenum 0,9.
Dan langsung kita masuk ke krom aja, karbon ya, 1,5. Jadi yang pertama krom, yang kedua terbesar karbon, yang ketiga terbesar molibdenum. Itu dulu. Ini dari sertifikat materialnya. Kemudian saya lakukan chemical composition, uji chemical composition. Bagaimana hasilnya? Sama atau tidak? Nah, ini hasilnya. Jadi ini hasilnya. Kita lihat yang tadi banyak dulu ya, yang banyaknya aja ya. Kita supaya nggak membingungkan. Jadi ini turun nih. Saya tarik dulu. Nah, ini rata-ratanya ya. Nah, jadi kromnya 10,62, kemudian tadi yang banyak kedua adalah karbonnya adalah 1,14, dan tadi satu lagi apa? Karbon dan 0,9 apa? Molibdenum. Molibdenumnya 0,8. Nah, catat ya. Molibdenum di brosurnya 0,9, sebenarnya 0,842. Mirip lah ya, nggak bohong-bohong amat. Kemudian kromiumnya 11,3, yang sebenarnya adalah 10,62. Agak jauh tapi yang mendekati lah ya. Kemudian tadi mana? Karbon 1,5 dan hasil sebenarnya 1,1. Ya, lumayan ya. Nah, ini pabrikan Jepang ya. Kemudian nah ini nih udah saya rangkum ya ternyata di sini. Jadi nah, yang atas ini adalah brosurnya, sertifikat material, dan ini yang aktualnya. Ya, bisa dilihat ini perbedaannya, ini dan molibdenum. Ya, nggak terlalu jauh lah ya, mirip-mirip. Kemudian ini pabrikan Cina. Pabrikan Cina itu dia kromnya 11,5, molibdenumnya 0,7, karbonnya 1,5. Kita lihat aktualnya, ya langsung di sini aja. Nah, aktualnya karbonnya 0,9 ternyata, kromnya 7,8, dan molibdenumnya 2,3. Yang ini malah aslinya lebih banyak. Kemudian yang krom aslinya lebih sedikit ya. Kalau yang ini karbonnya ya lumayan jauh juga. Ini pabrikan Cina ya. Kemudian yang ini pabrikan Korea. Korea saya tidak dapat sertifikatnya ya, karena sebetulnya harganya jauh lebih murah daripada yang Cina sih sebetulnya. Nah, actualnya saya hanya dapat seperti ini actualnya. Jadi karbonnya 1,2, yang nggak jauh-jauh amat, kromnya 11,4, tepat ya, bener ya. Molibdenumnya juga 0,8. Ya, dekat ya. Jadi yang paling jauh itu dengan yang sebenarnya yang Cina ya, buatan Cina. Gitu ya. Buatan Jepang sama Korea cenderung mirip dengan katalog maupun dengan yang seharusnya gitu. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan ya dari situ. Jadi tidak semua chemical composition masing-masing unsur dari pabrikan tertentu itu tepat dengan chemical composition yang dipersyaratkan, ya, yang seharusnya. Yang seharusnya itu kan di IC ya, IC itu sudah IC ini sudah mensyaratkan kalau dia ingin disebut sebagai ICD2, dia harus komposisinya sekian itu sudah ada ketetapannya. Nah, ini di sini ya. Jadi kalau yang di IC itu sudah ketetapan. Jadi kalau karbon itu harus dari 1,4 sampai 1,6. Nggak boleh kurang dan lebih dari sini. Begitu pula unsur-unsur yang lainnya. Jadi kalau krom, ini yang paling mencolok itu harus tidak boleh kurang dari 11% dan tidak boleh lebih dari 13%. Sama ya, nggak boleh lebih dari 13% juga. Gitu, sama dengan molibdenum juga. Jadi kalau masih dalam antara ini sampai sini itu masih dibolehkan, masih disebut sebagai IC D2. Tapi kalau kurang dari sini, seperti yang ini buatan Cina ya, kromnya 7,8, sedangkan yang dipersyaratkannya antara 11 sampai 13 ya sebetulnya dia sudah tidak masuk ke dalam persyaratan disebut sebagai IC D2. Ya tapi bagaimana ya, mau bagaimana lagi ya, karena memang punya Cina itu harganya jauh lebih
murah memang. Tapi sebenarnya lebih murah lagi Korea sebetulnya gitu. Tapi pabrikan Korea ini ketersediaannya di Indonesia ini nggak banyak gitu ya, nggak sebanyak punyanya Cina. Yang paling mahal memang punya Jepang. Kalau kita bandingkan lagi dengan negara-negara Eropa, ada lagi pembuat tool steel dari Swedia misalnya, kemudian dari Jerman, Bohler seperti itu, dari Swedia juga ada ya. Pabrikan paling tua yang Swedia itu, tapi harganya jauh lebih mahal daripada yang Jepang, Korea maupun Cina. Harganya lebih mahal, tetapi kualitasnya ya nggak usah dipertanyakan lagi ya. Kualitasnya sangat bagus dibanding tool steel buatan Asia. Gitu ya. Oke, jadi kalau di industri gimana dong Bu? Kita beli yang mana ya? Lihat budget lagi sih sebenarnya ya. Lihat budgetnya berapa. Kemudian ditanyakan pada pemesannya ya yang order. Kalau kita pakai Cina gimana? Masuk sih ke budgetnya, tapi kualitas seperti ini ya, dijelaskan aja gitu. Mungkin umur pakainya nggak panjang misalnya. Tapi kalau bisa kita pakai Jepang, umur pakainya lebih lama. Nanti kita bisa menjelaskan juga. Kalau yang Jepang ini memang composition-nya itu sesuai dengan composition yang dipersyaratkan. Kemudian kalau ingin lebih dalam lagi membahasnya, nanti bisa Anda lakukan uji-uji yang lain, misalnya uji kekerasan setelah heat treatment, kemudian dilihat struktur mikronya pakai metalografi. Nah, itu nanti bisa menjelaskan karbida apa yang terbentuk, kenapa sih punya Jepang jadi lebih kuat, umur pakainya lebih lama, lebih tahan aus, kenapa? Karena sebetulnya kalau kita lakukan lebih jauh penelitian itu, punya Jepang tuh dia menghasilkan karbida tuh yang tidak besar tetapi homogen, tersebar di seluruh bagian benda kerja tersebut. Ketika dia tersebar, maka ketahanan ausnya akan semakin baik. Beda sama Cina. Cina itu karbidanya bergerombol di satu bagian tertentu. Jadi ketika dia misalnya di bagian tertentu dia karbida semua, bayangkan ya, dia lebih keras daripada yang matriksnya. Ketika dia kena beban terus-menerus, bisa juga dia nanti kepocel dalam ukuran yang besar. Jadi ketahanan ausnya itu berkurang. Gitu kalau ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai kualitas daripada material SKD11 baja perkakas ini. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ini contohnya, saya punya contoh. Ini adalah contoh dari salah satu pekerjaan yang memerlukan proses heat treatment. Jadi saya punya gambar seperti ini. Ini adalah gambar teknik dari satu pekerjaan bikin satu komponen. Nah, di gambar tekniknya itu ada keterangan seperti ini. Saya besarkan. Quenching and tempering must be vacuum type. Jadi kalau vacuum type juga tungkunya harus tungku vakum ya. Kalau di Cikarang mungkin di Ciyoda gitu. Kenapa sih Bu harus pakai vacuum type? Kenapa nggak pakai tipe-tipe yang lain gitu? Ya karena vacuum type itu menghasilkan barang yang bersih ya. Sudah kemarin dibahas clean. Jadi hasil akhirnya tuh nggak gosong, nggak hitam, tapi bagus. Terus di sini sudah diberitahukan quenching temperatur, tempering temperatur, kemudian tempering hardness-nya berapa. Nah, ini sudah diberitahukan. Ini adalah salah satu gambar teknik suatu komponen yang dimana proses akhirnya itu adalah proses heat treatment atau proses perlakuan panas. Next. Ini sama aja tadi gambar yang tadi saya besarin ya. Nih. Nah, benda kerjanya kayak apa sih yang tadi tuh? Nah, jadi nih saya mengerjakan satu produk dice ya, dice cetakan pakan ternak ya untuk makanan ayam, ikan ya, pelet-pelet seperti itu. Ini adalah hasil akhirnya bentuknya seperti ini dan dia menggunakan bahan tapi bukan materialnya bukan yang SKD11 ya, dia pakai SKS3. Nah, ini ketika dilakukan proses heat treatment, maka setelah proses heat treatment itu dilakukan di PT Kanetsu ini, hasil akhir proses heat treatment-nya dia akan memberikan sertifikat. Sertifikatnya isinya apa? Isinya adalah proses perlakuan panasnya ya, dilakukan preheat berapa kali, di holding, kemudian di quenching, kemudian di tempering sampai di sini double temper. Temper ketiganya enggak, double temper. Lihat ya di bawahnya kan ada keterangannya. Berapa temperaturnya, berapa waktu yang diperlukannya, di sini ada semua. Dan terakhir adalah HRC-nya, nilai kekerasannya. Berapa HRC di sini ya, hardness, berapa hardness-nya, di sini kelihatan ya, saya besarkan lagi kelihatan nggak? Nah ini 50 sampai 51 sampai 53 HRC.
Gitu. Ini salah satu contoh proses perlakuan panas. Jasa proses perlakuan panas. Gitu ya. Jadi ketika dia sudah dilakukan proses perlakuan panas, maka dia akan tahan terhadap paus. Kalau yang SKS3 ini dia tahan terhadap temperatur yang relatif lebih tinggi juga, karena si pakannya itu dilewatkan di temperatur yang cukup, bukan temperatur kamar ya, temperatur agak tinggi. Nah, kemudian dia juga tahan terhadap paus sehingga umur pakainya lebih lama dibandingkan kalau tidak dilakukan proses heat treatment-nya. Jadi gitu, ini salah satu aplikasi dari proses perlakuan panas. Tujuan utamanya apa? Ya ini, kekerasannya meningkat sebelum dilakukan proses perlakuan panas. Ketika kekerasannya meningkat, maka sifat mekaniknya juga meningkat. Sifat mekanik apa? Maka kekuatannya meningkat, ketangguhannya juga meningkat. Ketika sifat mekaniknya menjadi lebih baik atau meningkat, maka efeknya apa? Efeknya adalah dia memiliki umur pakai yang lebih lama. Kenapa umur pakainya lebih lama? Karena dia lebih tahan terhadap paus. Gitu ya. Ketika umur pakainya lebih lama, maka di sisi ekonomi dia akan menguntungkan perusahaan tersebut. Jadi gitu ya, luar biasanya proses perlakuan panas. Padahal cuma dipanasin, ditahan, di-quenching, dan ditempering. Jadi hanya memberikan panas dan memberikan pendinginan. Tetapi efeknya luar biasa. Ya, efeknya meningkatkan sifat mekanik dari komponen tersebut. Gitu ya, luar biasanya proses heat treatment ini. Ya, oke, sampai di sini. Any question? Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaannya di diskusi online. Nanti akan saya jawab atau kita diskusikan jawabannya. Ya. Ada tugas, silahkan download tugasnya pada menu tugas kuliah di laman e-kampus. Jika sudah selesai dikerjakan, silakan upload lagi di tugas kuliah di e-kampus juga. Oke, nanti akan saya nilai di sana. Nah, ini tugasnya, tapi Anda silakan download saja di sana. Oke, sampai di sini pertemuan kedua, bagian 2 atau part 2. Ya, kita akan ketemu lagi di pertemuan ketiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.